Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang sangat banyak sekali kepada kita. Khususnya nikmat terbesar adalah nikmat iman wal Islam, nikmat hidayah wat taufik, di mana nikmat ini nikmat segalanya bagi kita, yang tentunya harus lebih kita prioritaskan untuk kita jaga, kita rawat, kita pertahankan, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang pada diri kita. Jangan sampai ada seorang mukmin, ya, dia siang malam menjaga, merawat nikmat hartanya, nikmat sehatnya, ya. Dimana kalau sakit dia sedih, dimana kalau hartanya hilang, mobilnya rusak, ya, rumahnya rusak, ya, dia sangat kecewa, dia sangat sedih. Akan tetapi ketika akidahnya rusak, ibadahnya berantakan, ya, dia jauh dari Allah Ta'ala, akan tetapi merasa biasa-biasa saja, merasa aman. Tentunya ini hal yang membuat kita ini sedih ketika masyarakat kita seperti itu, ya. Nikmat selain iman wal Islam ini nikmat yang sangat kecil. Apabila hilang pada diri kita, ya, di dunia ini masih ada kesempatan untuk kita mendapatkannya lagi, ya. Kan tapi ketika Islam ini hilang, ya, iman ini lepas dari diri kita, ini membawa petaka penyesalan yang abadi ketika, ya, tidak mau kembali lagi pada Islam. Artinya sampai mati kemudian Islamnya hilang dari diri, ya, kita, iman kita hilang dari diri kita, wal iyadzubillah, kita berlindung pada Allah. Nah, kehilangan iman ini bisa disadari, kadang-kadang tidak disadari. Makanya, ya, kita belajar, ya, dan selalu belajar. Di antaranya adalah agar membentengi iman kita, ya, tidak rusak. Termasuk kajian kita ini, ya, pada pembahasan nawaqidul iman atau nawaqidul Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya adalah poin bukan untuk kita vonis orang lain, tapi lebih kepada diri kita, ya.
di mana kita sebutkan satu persatu apa saja yang bisa membatalkan keislaman yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, urgensinya adalah kepada diri kita. Ya, bukan kita belajar ini adalah untuk telunjuk kita nuduh si A, si B, si C, tapi kepada diri kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita baca syarahnya, penjelasan dari syarah Nawaqidul Islam oleh Syekh Shalal Fauzan hafidhahu ta'ala, terakhir sampai poin berapa? Saya malah lupa, Pak. Sekarang keempat maksudnya. Poinnya yang membatalkan Islam, yang pertama adalah syirik pada Allah, asyirku billah, di antaranya menyembelih hewan untuk dipersembahkan selain Allah. Yang kedua, menjadikan perantara, antara seorang dengan Allah Ta'ala, lalu dia meminta kepada perantara tersebut. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Sampai di situ. Ya, jadi poin terakhir yang telah kita baca, kita pelajari, termasuk yang membatalkan Islam seseorang adalah keberatan tidak mau mengkafirkan orang-orang yang hakikatnya telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala, seperti kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lain sebagainya. Ya. Ketika ada seorang mengklaim saya adalah mukmin muslim, tapi berat, jelas-jelas ada orang KTP-nya dan juga jelas dia lihat ibadahnya adalah di gereja, ibadahnya adalah di sinagog atau sebagainya, lalu dia mengatakan bahwa kedudukan kita sama dengan mereka, bahwa semua agama sama. Ini adalah merupakan kekufuran, membatalkan Islam. Sekian banyak Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tegas sekali Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik selain ahli kitab, selain Yahudi dan Nasrani, mereka adalah akan masuk ke neraka jahanam, dan kekal selama-lamanya. Ditutup ayatnya bahwa mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, waliyadzubillah. Dan Allah Ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak akan menerima selain Islam. Selain Islam. Inna dinallahi indallahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Maka faham yang sekarang dikembar-kemborkan, dengan mengistilahkan Islam moderat, Islam Nusantara, yang sebelumnya adalah Islam liberal, di mana baju Islam liberal sudah tidak laku, kesannya sudah jelek, maka dibuatlah baju yang baru, yang hakikatnya adalah sama, waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang harus kita waspadai agar kita terhindar dari pembatal-pembatal keislaman, 209 halaman, susah, kecil-kecil. Meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam. Ini membatalkan Islam seseorang.
Kita baca matanya dulu, Pak. Ad-Darsul Rabi' fi Syarhi An-Naqidh Ats-Tsalits. Ya. Oh, ini tadi sudah. Man i'taqada anna hadiya ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyihi. Orang yang meyakini, memiliki i'tiqad bahwasanya petunjuk selain dari petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuknya beliau. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau hukum selain hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukumnya. Kalladhi yufaddilu hukmat tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Seperti orang yang mengutamakan hukum taghut dibanding hukumnya, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Ini khadal iman. Ya, jadi yang keempat, poin yang keempat yang membatalkan keislaman, meyakini ya bahwa ada aturan petunjuk hukum selain hukum Islam lebih baik daripada hukum Islam, atau mengutamakan selain hukum Islam daripada hukum Islam. Kenapa ikhwatul iman? Allah Ta'ala yang berhak untuk membuat hukum, dan tentu Allah Ta'ala lebih tahu yang tepat ya untuk mengatur manusia, karena Allah sebagai penciptanya manusia, sehingga mengerti mana ya hukum terbaik untuk mengatur ciptaannya. Oleh karena itu, selagi manusia sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya Allah, menggunakan selain hukum Allah, pasti tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang diinginkan adalah keamanan, keadilan. Kalau memang perlu bukti, ya, sekian banyak bukti ketika Islam berkuasa ditegakkan hukum dengan hukum Al-Quran wa Sunnah. Kita lihat ya, ketika negeri Syam ditaklukkan oleh kaum muslimin, para pembesarnya dari golongan Nasrani sangat senang, di mana mereka sebelumnya dikuasai oleh kaum Yahudi. Mereka senang ya ketika kaum muslimin menguasai negeri mereka. Bahkan sebelum itu ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada pembesar Yahudi melakukan perzinahan, mereka datangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau berhukum dengan Taurat, justru datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan adanya hukum rajam, karena muhsan, pernah menikah, maka dihukum rajam. Yahudi ini menolak ya
kemudian diberitahukan tentang kitab mereka, bahwa di dalam Taurat pun tertulis hukum rajam. Suruh untuk membacanya. Ya, pada berapa baris ditutupi dengan jarinya. Ya, dia pegang lembaran Taurat, dia tutup dengan tangannya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya irfa, angkat tangan. Ini ikhwatal iman. Dan keadilan itu hanya ada ketika hukum Islam ditegakkan. Keadilan tidak hanya untuk pemeluk Islam, tapi juga untuk orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Kalau bicara bukti, ada seorang hakim di zaman tabi'in, namanya Qadhi Abu Shuraih. Beliau seorang hakim agung, qadhi. Khalifah pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifah bukan hanya presiden, Pak. Presiden hanya menguasai satu lokal daerah. Kalau khalifah ini seluruh wilayah. Ya, tidak hanya di negeri Arab, tapi sampai di luar Arab. Ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib bersengketa dengan seorang Yahudi berkaitan dengan baju perang beliau. Baju perang, dira, bahasa Arabnya dira. Itu sesuatu yang bernilai dan berharga, dicuri oleh si Yahudi. Berperkara, kemudian duduk dalam pengadilan. Dalam hukum Islam, al-bayyinah 'alal mudda'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan bahwa al-bayyinah, bukti atau saksi ini wajib didatangkan oleh ad-da'i, yaitu yang menuduh. Adapun yang tertuduh cukup dengan al-qasam, dengan sumpah, demi Allah aku tidak lakukan. Selesai. Jadi yang nuduh harus memberikan bukti atau saksi. Kalau ada bukti saksi, nah baru nanti diperiksa. Kalau ternyata kuat, ya jatuh nanti hukuman. Kalau tidak kuat, ya tidak. Kalau langkah awal ini bukti tidak ada, saksi tidak ada, tidak ada pengadilan. Makanya al-bayyinah 'alal mudda'i. Ya, mudda'i sebagai penuduh harus membawakan bukti atau saksi. Nah, kasus itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendatangkan saksi anaknya sendiri, Hasan atau Husain. Nah, Hasan. Yahudi keberatan. Ya qadhi, saya keberatan karena saksinya adalah putranya sendiri. Artinya subjektif. Dia ingin saksi yang lain. Ya, jadi ringkasnya saksi tidak ada, bukti tidak ada. Al-Qadhi Abu Shuraih, hakim agung Abu Shuraih menetapkan bahwa Yahudi tidak bersalah. Dengan kata lain, dalam pengadilan tersebut dimenangkan oleh si Yahudi. Dan Ali bin Abi Thalib, dia seorang muslim, lebih dari itu juga adalah seorang khalifah, bisa kalah dalam persidangan, sedangkan lawannya adalah rakyat biasa plus beragama kafir Yahudi. Coba keadilan mana kita cari selain daripada Islam? Kalau orang sekarang bukti, ini bukti terjadi.
Kalau tidak mau bicara teori dan sebagainya. Kalau yang diinginkan adalah keadilan, tidak ada keadilan selain dari Islam. Karena Islam hukum-hukumnya berasal dari Allah Ta'ala dan sudah teruji. Materinya itu tidak hanya diuji persidangan-persidangan, diuji oleh zaman. Ya, sudah ribuan tahun. Hukum sekarang dikatakan orang zaman modern, apakah bisa memberikan keadilan? Tidak usah dijawab, sampean bisa jawab sendiri. Lihat di negeri kita yang kita cintai. Nah, ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, jadi ini pembahasan penting, dan ini berlaku adalah umum. Ya, tidak hanya dalam perkara pemerintahan, tapi juga dalam masalah kemasyarakatan, termasuk adalah diri kita. Termasuk adalah person, seorang. Kalau dia meyakini bahwa ada hukum selain hukum Islam yang lebih baik, ada syariah selain syariah Islam yang lebih bagus, atau bahkan menyamakannya, meyakininya, maka bisa membatalkan keislamannya. Atau menyatakan bahwa aturan Islam ini sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Keyakinan seperti ini juga membatalkan keislaman. Ya. Karena Islam Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmah untuk alam semesta ini, dan berlaku sampai akhir zaman. Sehingga hukumnya ini tidak hanya berlaku ketika wahyu Al-Quran turun saja, tapi sampai akhir zaman. Sehingga kalau ada orang saat ini sudah tidak layak lagi ada hukuman mati, ya, itu sudah tidak sesuai, bertentangan dengan hak asasi manusia misalnya. Itu hukumnya orang-orang, apa bahasanya itu, orang-orang sadis, orang-orang barbar di zaman dahulu, ya, sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Kalau ada orang dia bersyahadat menyatakan la ilaha illallah Rasulullah, lalu meyakininya, kufur, Pak. Karena ini cuma ulama, hadis ayat maupun hadisnya adalah sangat tegas. Adanya hukum bunuh bagi siapa? Bagi yang berhak untuk mendapatkannya. Seperti misalnya orang yang berzina muhsan, atau orang yang membunuh dengan sengaja dan telah terbukti di dalam persidangan, maka hukumnya adalah qisas, dan yang menegakkan adalah pemerintah, bukan setiap individu atau kelompok masyarakat. Ya, dan ini keadilan. Ada yang menyatakan misalnya jilbab sudah ketinggalan zaman, sudah tidak pas lagi di saat ini misalnya, bahwa hukum yang tepat adalah dikembalikan dengan estetika busana setempat. Meyakini seperti ini adalah bentuk kekufuran, walidzubillah, kita berlindung pada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 46, awal ayat sama tapi ujung ayat berbeda. Wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir.
Al-Maidah ayat 44. Ayat berikutnya di bawahnya ya, awalnya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Kemudian bawahnya lagi ayat 46-nya. Itu ayat panjang Pak ya, tapi saya ambil ujungnya. Menjelaskan tentang Yahudi, kemudian tentang Nasrani. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalal faulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka fasik. Di sini ada 3 hukum. Ya. Faulaika humul kafirun. Ya. Mereka adalah orang kafir. Faulaika humul zalimun. Mereka adalah orang-orang zalim. Faulaika humul fasikun. Mereka orang fasik. 3 ayat. Ya. Ujungnya akhir ayat berbeda. Tapi substansi dari penyebab hukum tersebut sama, yaitu barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah katakan bisa kafirun, bisa zalimun, dan fasikun. Kenapa bisa berbeda? Dari sisi penyebabnya. Karena orang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa banyak sebab. Ketika sebab dia tidak menjalankan hukum Allah Ta'ala dengan meyakini tadi misalnya bahwa ada hukum selain hukum Allah yang lebih baik, dan hukum Allah ini sudah tidak relevan lagi di zaman ini, maka mereka lah orang-orang yang disebut Allah faulaika humul kafirun. Mereka orang kafir. Ada orang tidak berhukum dengan hukum Allah disebabkan karena dorongan hawa nafsunya. Dia tahu hukum Allah adalah hukum terbaik, tapi kalau diterapkan dia bisa rugi, bisa merugikan dirinya karena dorongan hawa nafsu. Maka mereka lah yang dikatakan sebagai zalimun atau fasikun. Ya, tidak kafir batal Islamnya, ya, tapi zalim dan fasik, rusak Islamnya dan sudah membahayakan status Islamnya. Nah, jadi tidak serta-merta bahwa tidak berhukum dengan hukum Allah menyebabkan batal Islamnya, tapi perlu juga dilihat penyebabnya. Oleh karena itu, ya, ayat ini berbeda ya ujungnya. Dan sekali lagi, ayat-ayat tersebut tidak berkaitan hanya dengan pemerintahan. Karena sebagian orang menjadikan ayat-ayat ini ya dikeluarkan untuk menyerang pemerintah, tapi juga secara umum. Bahkan ada individu mengatakan terhadap pribadinya atau keluarganya, ya, kepala rumah tangga ayahnya mengatakan misalnya kepada keluarganya, kamu ya sudah tidak ini lagi melarang anaknya berjilbab misalnya. Ini sudah ketinggalan zaman, sudah tidak pas lagi dengan misal. Ya, dalam bab waris misalnya, sudah tidak relevan lagi sepikul segendongan, kafir Pak. Ya. Karena untuk laki-laki adalah 2 bagian dari anak perempuan. Ini nas yang qat'i. Ya, ayat Al-Quran di mana seluruh ulama sepakat di madhab apapun, ketika ada keyakinan bahwa ini tidak sesuai lagi, menyebabkan kekufuran. Tapi kalau masih meyakini misalnya, tapi berat misalnya, tidak seret, ya, tidak seret,
maka hal ini tidak menyebabkan batal Islam. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, barangkali ini dulu yang bisa sampaikan. Ini ada walimah ya, di Pekalongan. Hampir lupa tadi ya. Dr. Ranto ya, menikahkan putrinya jam 7. Ini dulu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang bisa sampaikan ya, peringatan untuk saya dan juga jamaah ya, agar selalu bersungguh-sungguh untuk thalabul ilm dan selalu mengukur semua yang kita lakukan dengan barometer ilmu. Itu qala Allah qala Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kaidah petunjuk Nabi itu pasti sempurna. Itu hanya pada kesemuanya atau hanya pada syariat agama. Kemudian minta tolong penjelasan dari hadis antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia. Apakah bisa dijadikan untuk bahwa ada petunjuk yang lebih baik dari ini tentang urusan dunia, atau lebih ke bahwa agama Islam itu tidak mengatur urusan dunia? Ya. Pertama, wajib kita yakini bahwa petunjuk Nabi adalah yang terbaik. Ya. Bahkan ini hadis sahih dari Imam Muslim, termasuk dalam khutbatul hajah. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, beliau menyebutkan, ya, amma ba'd fa inna khairal hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sebaik-baik petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ya, yang paling buruk adalah al-muhdasat, perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap muhdasat, perkara-perkara baru dalam agama adalah tersesat. Nah, petunjuk apa dalam hal ini? Petunjuk di dalam beragama, masalah din. Ya, yang cakupannya adalah, kalau bicara agama berarti, ya, apa namanya, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Ya, ada akidah dan syariah. Ya. Adapun hadis yang disampaikan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia kalian, ya. Kita lihat sebab urutnya, sebab hadis ini, ya, bahwa kulturnya kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang Mekah bukan kultur apa namanya, petani. Kondisi Mekah itu tandus, rata-rata mereka bisnis. Oleh karena dalam surah Quraisy ada surah namanya surah Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i fis sayf. Ya.
Rihlah fi syita wa saif. Rihlah ini perjalanan, para ulama sepakat maksud perjalanan di sini. Kebiasaannya orang Quraisy apa itu? Rihlah, melakukan rihlah fi syita pada musim syita, musim dingin, wa saif dan musim panas. Jadi ketika musim dingin dan musim panas mereka punya kebiasaan rihlah, yakni ekspedisi, rihlah perjalanan untuk berdagang bisnis. Musim dingin ke negeri Yaman, musim panas ke negeri Syam atau sebaliknya. Dan yang pelopori adalah kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hashim. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Di mana sampai Hashim meninggal belum pulang kembali. Ketika menikah si Salma ini dalam ekspedisi dagang ini kecangkal dengan perempuan yang cantik di Madinah yang namanya Salma, dalam kondisi masih hamil, lalu meninggal di perjalanan. Lalu Salma lahir, itulah yang disebut Abdul Muthalib. Yang nama aslinya Syaibah. Syaibah ini uban, karena ketika lahir ada rambut putihnya, masih bayi kecil. Namanya Syaibah. Sudah agak gede dibawa sama siapa? Pak Alinya. Dibawa ke Mekah. Pak Alinya namanya Al-Muthalib. Al-Muthalib kakak adik dengan Hashim. Diboncengkan di belakang ontaknya sampai di Mekah, orang-orang tahunya itu budak yang baru dibeli oleh Al-Muthalib. Maka bocah itu disebut ya Abdul Muthalib, hei budaknya Muthalib, padahal namanya Syaibah. Maka Muthalib marah, ini ponakan bukan budak. Dia katakan, ini ponakanku Syaibah, tapi sudah katun tersebut Abdul Muthalib, sehingga yang masyhur adalah Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu bukan nama, aslinya Syaibah. Kembali ke tadi, Hashim inilah yang mempopulerkan adanya rihlah, buka jalur perdagangan di musim fisyita wasayf, musim panas dan musim dingin dan musim panas. Nah, ini kulturnya orang Mekah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, Nabi SAW melihat orang-orang Madinah ini kok angel temen gitu loh bahasa kita ya. Jadi ngambil ini naik turun yang kurma yang jantan diserbukan dengan yang betina, naik turun sekian luas kebun kan enggak capek gitu. Maka Nabi mengatakan sudah dibiarkan saja, repot kalau memang ini gitu. Kemudian mereka orang Madinah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tahun itu tidak berbuah. Maka disampaikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang kemudian masyhur disebut dalam hadis antum a'lamu bi umuri au bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Dalam hal ini adalah pertanian. Dalam hal ini adalah pertanian. Dalam urusan dunia maka dikembalikan kepada maslahat selagi tidak menabrak rambu-rambu syariat. Oleh karena itu semua ulama sepakat kaidah al-asyu fil asya'i al-ibahatu wa taharah. Hukum asal sesuatu yang ada di dunia ini adalah ibahah, boleh untuk dikonsumsi kalau itu adalah barang benda, dan boleh dilakukan akad apapun, dan juga suci. Ini sepakat, tidak ada perbedaan, kecuali menabrak syariat, menabrak aturan, satu mengandung unsur gharar, spekulasi yang tinggi, ketidakjelasan yang akan mengakibatkan bisa jadi sengketa antara dua pihak yang ada horor. Spekulasi tinggi itu maksudnya tidak ada kejelasan, untung-untungan biasanya. Karena ada undang maka dilarang. Nabi mengatakan
Ya. Nah, Nabi SAW anil gharar, Nabi melarang adanya gharar. Itu gharar yang besar banyak. Kalau kecil ya enggak. Kemudian yang kedua ada unsur zalim, yang menganiaya orang. Wailul mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan atau takaran. Ada unsur zalim. Ya. Ada unsur nipu orang. Yang ketiga ada unsur riba. Nah, ini namanya istiqra. Ya, hukum asal muamalah dalam bisnis, dalam urusan dunia boleh selagi tidak menabrak rambu-rambunya tadi. Ada larangan dari sini. Larangannya disebut ada unsur gharar, ada unsur riba, ada unsur zalim. Kalau dalam perkara dunia silakan dibuka selebar-lebarnya, silakan berbuat bid'ah dalam masalah dunia. Oleh karena itu, dalam strategi perang misalnya, Nabi SAW sudah menentukan demikian. Maka dengan penuh adab, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ini ketentuan dari Allah Ta'ala ataukah hanya pendapat pribadi engkau?" Maka Nabi mengatakan, ini hanya pendapat pribadiku. Misal dalam kasus Uswatul Khaybar, perang Khaybar. Ada 7 benteng besar Pak, benteng satu jatuh, lanjut lagi seterusnya. Ya, melawan kaum Yahudi. Ya. Itu kan ketika 2 hari sudah nyampe, ya sebelum kontak senjata perang 2 hari di situ sudah dekat dengan Khaybar. Ya, Khaybar dengan Madinah ini jaraknya kurang lebih ya 70 kilo atau 80 kilo. Di situ Rasulullah menentukan ini markas kita. Jadi cerep nyampe di Khaybar dari Madinah, tidak langsung menyerang, tapi istirahat dulu kurang lebih 2 hari atau 2 malam. Rasul menyatakan tempat ini. Ada sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah keputusan dari Allah Ta'ala?" Artinya wahyu yang tidak boleh ditentang, ataukah pribadi engkau? Kata Nabi, pribadiku. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini tidak pas. Satu, ya, kondisinya adalah di dataran rendah, mereka di dataran tinggi. Panah kita tidak nyampe ke panah mereka, tapi panah mereka nyampe ke kita." Satu. Yang kedua, mereka bisa melihat kita, mengintai kita, kita tidak bisa melihat posisi mereka. Ya, maka kemudian Rasulullah menerima. Contoh, padahal beliau seorang Rasul. Termasuk dalam perang Uhud, Nabi SAW sudah menentukan, ya, dalam perang Uhud adalah tidak keluar dari Madinah. Mereka hanya nunggu datangnya musuh, karena orang Mekah menyerbu. Maka melawan dari dalam Madinah, tidak keluar dari Madinah. Ya, para wanita, anak-anak dimasukkan ya ke dalam ya perbatasan Madinah, mereka jaga. Maka para sahabat usul sama dengan tadi. Ya, di antara usulnya adalah strategi yang tepat tidak demikian, tapi kita harus keluar. Ya. Karena kalau defensif di situ dengan berbahaya, maka sampailah kemudian disepakati di Uhud. Ini dalam perkara-perkara duniawi. Ya, sekarang banyak dibuka lebar-lebar tentang masalah duniawi, tapi rambu-rambunya, kaidah-kaidahnya ini ada pada Islam. Ya, ini. Maka dalam masalah kaidah ini ya petunjuknya harus mengikuti petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun nanti yang berkembang, inovasi ini, inovasi itu, dikembalikan kepada kaidah-kaidah syariat. Ya, bahkan kita berterima kasih kepada para ulama, baik ulama zaman dahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, para imam kita, termasuk imam mazhab dan ulama sekarang, yang mereka merumuskan fikih untuk memberikan kemudahan bagi kita, termasuk dalam fikih muamalah.
Ya. Sekarang boleh trennya bisnis sekarang udah melebar banyak sekali ya. Ada kajian bisnisnya aja nih. Saya Ustaz Ridwan yang isi. Ya. Nah, ini penting. Ya. Demikian Allah taala alam bisawab. Ada yang lain? Cukup Pak ya? Nah, demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Allah taala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.